Hai, selamat siang. Saya Arthur Jefferson Maya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang negara. Negara adalah entitas politik dan hukum. Ini merupakan satu definisi yang mengkerangkai organisasi yang sah dan yang diakui sebagai bagian daripada negara modern. Ada beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa di era kontemporer negara tidak menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional yang penting. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa negara itu masih menjadi aktor dalam hubungan internasional yang penting. Oleh karena perdebatan ini, maka banyak aktor-aktor non-negara yang muncul, seperti multinational corporation, international non-government organization, institution, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini juga kita akan melihat kriteria dibangunnya negara yang lahir sejak 1648 pada era Westphalia. Yang pertama, yang paling penting untuk mengkerangkai negara adalah teritorial atau border. Border merupakan salah satu syarat di mana negara modern itu berdiri untuk membatasi negara satu dengan negara lain. Teritorial inilah yang kemudian menjadi syarat pertama bagi berdirinya satu negara. Yang kedua adalah population atau populasi. Di dalam teritorial dibutuhkan yang namanya society atau masyarakat. Nah, kumpulan-kumpulan masyarakat baik hadir dari bangsa-bangsa di dalam negara, suku, dan sebagainya. Ini merupakan identitas yang kemudian menggambarkan kehadiran negara. Oleh karena itu, population menjadi syarat kedua yang penting bagi entitas politik dan hukum ini. Yang ketiga adalah central government. Pemerintah kemudian mengkoordinasi semua dan membuat undang-undang mengkerangkai berjalannya satu bentuk sistem atau rejim bernegara agar terciptanya suasana yang aman, stabilitas, dan dapat menunjang akan eksistensi daripada negara itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, bagian daripada atau fitur daripada negara adalah sovereignty. Nah, sovereignty ini merupakan perangkat lunak atau rejim yang ada di dalam negara yang kemudian menggerakkan negara itu. Sovereign ini biasanya disebut sebagai satu diskursus penggerak perilaku negara. Jadi di mana negara berperilaku damai, di mana negara berperilaku konflik, perang, dan lain-lain, ini digerakkan oleh satu rejim kedaulatan ini. Jadi yang harus dipahami bahwa diskursus kedaulatan merupakan implikasi yang sangat signifikan pada hubungan internasional. Yang berikut adalah recognize. Jadi negara ini dibutuhkan yang namanya pengakuan. Negara A harus mengakui negara B dan sebaliknya. Negara B harus mengakui negara A. Ini merupakan standar internasional yang tidak selamanya semua negara harus mengakui satu kedaulatan negara lain. Tetapi negara modern yang hadir dan yang eksis dalam dunia internasional harus diakui oleh beberapa negara di dunia. Dan tentu saja bahwa setiap negara yang ada tidak selalu wajib untuk mengakui keberadaan negara tersebut. Misalnya, Indonesia tidak pernah mengakui bahwa Israel adalah sebuah negara yang berdaulat. Ini merupakan bagian penting dalam kajian recognize atau fitur daripada negara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah monopoly on use of force atau penggunaan kekuatan oleh negara itu sendiri. Negara
memiliki kekuatan-kekuatan untuk mencapai eksistensinya. Negara hadir dalam bentuk-bentuk yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan yang lain. Misalnya, hanya negara yang memiliki polisi, militer, dan beberapa fitur perangkat lainnya yang kemudian menggerakkan atau monopoli bagian-bagian terpenting di dalam negara tersebut. Itu adalah entitas politik dan entitas hukum atau yang kita sebut sebagai negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain.